Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi Saputra, NIM 2004030090. Sini saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Jadi cloud computing itu adalah suatu model komputasi di mana sumber daya seperti prosesor, storage, network, dan software menjadi abstrak dan diberikan sebagai layanan di jaringan internet dengan menggunakan pola akses remote. Ketersediaan on demand sesuai kebutuhan, mudah untuk dikontrol, dinamik, dan skalabilitas yang hampir tanpa batas adalah beberapa atribut penting dari cloud computing. 1. Model layanan cloud computing. Menurut National Institute of Science and Technology atau yang disingkat dengan NIST, sebagai bagian dari Departemen Perdagangan Amerika, aspek-aspek standar cloud yaitu seperti di sini. Terus juga ada dua model pembayaran cloud computing. Yang ke satu itu berlangganan. Model pembayaran ini biasanya pengguna akan membayar secara periodik, bisa bulanan maupun tahunan. Terus yang kedua ada pay per use. Model pembayaran ini menguntungkan pengguna karena pengguna hanya membayar sesuai dengan layanan yang didapat. Model layanan, ada 3 model layanan, yaitu 1. Software as a Service atau yang disingkat SaaS. SaaS merupakan perkembangan lanjutan dari konsep Application Service Provider atau yang disingkat ASP. SaaS memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan fitur aplikasi karena multi-tenan, maka fitur-fitur biasanya bersifat umum. SaaS biasanya menyediakan fungsi untuk penyelesaian masalah, misalnya untuk business intelligence, web conference, email, dan lain-lain. Pengguna dapat langsung menggunakan berbagai fitur yang disediakan oleh provider, misalnya Google dengan Google Apps-nya. Konsep SaaS ini masih terkendala pada pelanggan yang belum mendapat kendali penuh atas aplikasi yang disewa pelanggan. Selain itu, hanya fitur-fitur aplikasi yang telah disediakan oleh penyedia saja yang dapat disewa oleh pelanggan. Terus ini adalah contoh gambarnya, dan yang kedua ada contoh gambar SaaS, dan yang kedua ada Platform as a Service atau yang disingkat PaaS. PaaS merupakan layanan cloud yang menyediakan modul-modul siap pakai. Modul-modul ini dapat digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi yang hanya dapat berjalan di atas platform tersebut. Layanan ini melayani pelanggan untuk mengembangkan aplikasi baru menggunakan pengembangan API dan pengaturan konfigurasi pada konsep PaaS. Pengguna juga dapat memiliki kendali terhadap sumber daya komputasi dasar seperti memori, storage, dan lain-lain. Semuanya sudah diatur oleh provider. Dan ini gambar penyedia jasa layanan PaaS. Dan yang ketiga ada infrastruktur as a Service atau yang disingkat IaaS. IaaS merupakan layanan yang memberikan fasilitas sewa bagi penggunanya untuk menjalankan aplikasi yang diinginkan. Pada konsep IaaS, pengguna dapat menyewa sumber daya komputasi dasar seperti processing power, memori, OS, dan lain-lain. IaaS memungkinkan pengguna melakukan penambahan atau pengurangan kapasitas dengan mudah. IaaS menyediakan virtual machine dan hardware lainnya, serta sistem operasi yang dapat dikontrol melalui pelayanan APL. Ini ada contoh gambar penyedia jasa layanan IaaS.
Dan ada 4 jenis cloud, yaitu private cloud. Layanan ini memiliki infrastruktur layanan cloud yang dioperasikan hanya untuk sebuah perusahaan tertentu yang membutuhkan privatisasi data pengguna. Pada layanan ini biasanya berskala besar. Infrastruktur dapat dikelola sendiri atau campur tangan pihak lain. Yang kedua ada community cloud. Layanan ini merupakan pengembangan dari layanan private cloud. Dan yang ketiga ada public cloud. Layanan ini lebih bersifat luas atau publik umum. Dan yang keempat ada hybrid cloud. Layanan ini merupakan gabungan dari 2 atau lebih infrastruktur cloud, private, publik, dan community. Meskipun secara entitas tetap berdiri masing-masing, namun ternyata terdapat penghubung, yaitu dihubungkan oleh suatu mekanisme yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi antar cloud. Dan ada 5 karakteristik cloud, yaitu 1. On-demand self-service. Pengguna dapat memesan dan mengelola layanan tanpa interaksi manusia dengan penyediaan layanan. Yang kedua ada broad network access. Layanan yang tersedia terhubung melalui jaringan broadband. Hal ini berguna untuk dapat mengakses cloud dengan baik melalui internet. Yang ketiga ada resource pooling. Provider cloud memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan pada suatu atau lebih lokasi yang terdiri dari sejumlah server multi-tenan, yaitu mekanisme yang memungkinkan sejumlah sumber daya komputasi digunakan secara bersama-sama oleh banyak pengguna. Kebutuhan pengguna dapat secara dinamis terpenuhi oleh provider. Yang keempat ada rapid elasticity. Pengguna dapat membeli fasilitas cloud dengan jumlah tak terbatas dan dapat dibeli kapanpun diinginkan. Kapasitas komputasi yang disediakan pun dapat dengan mudah dan cepat disediakan, baik untuk penambahan maupun pengurangan kapasitas. Dan yang terakhir ada measure service. Pengguna dapat mengetahui besar sumber daya komputasi apa saja yang telah digunakan secara transparan dengan suatu ukuran parameter cloud, misalnya storage, memori, prosesor, bandwidth, aktivitas pengguna, dan sebagainya, sehingga pengguna tidak akan dirugikan oleh penyedia. Dan ada evolusi model computing. Dan ini adalah contoh gambar evolusi model computing. Komponen dasar cloud computing ada 3, yaitu klien. Klien dapat berupa laptop, PC, mobile phone, PDA, dan sebagainya. Yang kedua ada data center. Data center dapat berupa hardware yang merupakan kumpulan server di sebuah gedung dan juga software yang merupakan virtualizing server. Yang ketiga ada distribute server. Distribute server merupakan server-server yang tersebar di beberapa lokasi. Dan ini adalah contoh gambar komponen cloud computing. Arsitektur cloud computing dapat dibagi ke dalam 4 layer, yaitu 1. Layer physical hardware. Layer ini merupakan perangkat fisik data center yang divirtualisasikan untuk memberikan platform fleksibel untuk meningkatkan utilisasi resource. Yang kedua ada layer virtualization. Layer ini terdiri dari virtual server, virtual storage, dan virtual network. Yang ketiga ada layer management. Layer ini terdiri dari dynamic provisioning, dynamic scheduling, self-service portal, dan monitoring, dan SLA capacity planning. Dan yang terakhir ada layer workloads. Layer ini terdiri dari innovation enablement, software development, virtual classroom, web 2.0, data intensive processing, dan scalable transaction processing. Kelebihan cloud computing, yaitu yang ke-1 hemat biaya, yang kedua keamanan datanya
Yang kedua, keamanan data. Data yang tersimpan akan bertahan di cloud sehingga tidak ada resiko kehilangan data karena kerusakan hard disk maupun crash komputer. Yang ketiga, kompatibilitas. Dengan cloud computing, sistem operasi apapun dapat saling bertukar data. Yang keempat, kinerja lebih baik. Kerja komputer akan terasa lebih cepat karena tidak seperti PC desktop yang menjalankan banyak software. Yang kelima, kolaborasi lebih mudah. Pengguna akan dimudahkan dalam bertukar data antar komputer satu dengan yang lain. Jarak tidak lagi menjadi masalah, misalkan bertukar data dengan relasi di luar kota bahkan di luar negeri. Yang keenam, ada kemudahan mengakses dokumen pribadi. Pengguna dapat mengakses dokumen pribadi dari komputer manapun selama terhubung ke internet dan dokumen tersimpan di cloud. Yang ketujuh, ada kemudahan update dan upgrade software. Yang ke-8, ada customization. Sebelum cloud muncul, pengguna mengalami kesulitan dalam menyeragamkan kinerja antar komputer dan juga membutuhkan konfigurasi yang sulit. Adapun kendala cloud computing yaitu yang ke-1, service level. Terdapat kemungkinan provider cloud tidak akan konsisten dengan kinerja aplikasi yang ditawarkan. Pengguna pun harus memahami service level mengenai transaction response time, data protection, dan kecepatan data recovery. Yang kedua, privacy, kerahasiaan dan kemungkinan akan jatuh ke pihak lain karena perusahaan lain juga melakukan hosting. Yang ketiga, data ownership. Terdapat resiko kehilangan kepemilikan data karena kemungkinan data akan hilang apabila terjadi pemutusan pelayanan. Selain itu, apabila server utama rusak dan data tidak di backup, maka pengguna akan kehilangan semua datanya. Yang keempat, ada data mobility. Terdapat kemungkinan berbagai data antara cloud service. Pengguna juga dibingungkan dengan bagaimana cara mendapatkan datanya kembali jika suatu saat melakukan pemutusan layanan cloud. Yang kelima, ada internet connection. Dalam mengakses cloud diperlukan koneksi internet. Tanpa internet maka pengguna tidak bisa berkutik. Yang kedua, ada Ubuntu Enterprise Cloud atau yang disingkat UEC. Pengertian UEC merupakan tipe dari cloud computing yang termasuk ke dalam jenis private cloud. UEC adalah suatu aplikasi stack dari Canonical yang termasuk ke dalam edisi Ubuntu Server. Canonical adalah salah satu perusahaan software yang menyediakan aplikasi yang mendukung untuk membuat cloud. UEC menggunakan Eucalyptus bersama sejumlah software open source lainnya. Dan ini adalah contoh gambar arsitektur UEC. Jadi ada LAN, one user. Jadi user connect ke ini seperti ini. Dan di atas ini ada contoh gambar arsitektur UEC. 2. Komponen UEC. 1. Node controller atau yang disingkat NC. NC adalah suatu server dengan prosesor yang memiliki kemampuan virtualization teknologi atau yang disingkat VT, yang mampu menjalankan KVM atau bahasa panjangnya Kernel Based Virtual Machine. Sebagai hypervisor UEC, VM yang dijalankan pada hypervisor dan dikontrol oleh UEC biasanya disebut juga instance. NC berinteraksi dengan sistem operasi dan hypervisor yang berjalan di node. NC juga berinteraksi dengan CC. NC akan menanyakan sistem operasi yang berjalan di mode untuk mengetahui sumber daya fisik yang digunakan node, seperti jumlah core, besar memori, ketersediaan disk, space, dan juga mengecek status dari VM.
instansi yang berjalan di node yang memberikan informasi tersebut ke CC. Fungsinya 1. Mengumpulkan data yang terkait dengan ketersediaan dan penggunaan sumber daya di node dan melaporkannya ke CC. 2. Manajemen siklus kehidupannya dari instansi. Cluster controller. Sisi mengatur satu atau lebih NC yang menjalankan atau mengatur instansi pada NC. Sisi mengatur jaringan instansi yang berjalan di node sesuai dengan permintaan mode jaringan dari Eucalyptus. Sisi berkomunikasi dengan CLC dan banyak NC. Fungsinya 1. Menerima permintaan dari CLC untuk menjalankan instansi. 2. Memutuskan NC mana yang akan digunakan untuk menjalankan instansi. 3. Mengatur ketersediaan virtual network untuk instansi. 4. Mengumpulkan informasi tentang NC yang terdaftar pada CC dan melaporkan ke CLC. Wireless Storage Control yang disingkat WS3. WS3 memberikan layanan penyimpanan yang sederhana menggunakan API REST dan SWAP yang kompatibel dengan API S3. Fungsi menyediakan matching image dan snapshot. 2. Menyimpan dan memberikan layanan file menggunakan API S3. Storage Controller. SC menyediakan blok storage yang digunakan oleh instansi layanan. Ini mirip dengan layanan Elastic Block Storage atau yang disingkat EBS dari Amazon Web Services. Fungsi membuat device EBS dan snapshot untuk volume, berikan layanan block storage melalui protokol AOI atau ISCSI ke instansi. CLC adalah front end dari seluruh infrastruktur cloud. CLC memberikan antarmuka layanan web yang kompatibel dengan EC2 atau S3 ke klien. CLC berinteraksi dengan seluruh komponen infrastruktur Eucalyptus. CLC mengetahui ketersediaan dan pengguna sumber daya di cloud maupun status cloud. Fungsi 1. Mengawasi ketersediaan sumber daya berbagai komponen infrastruktur cloud. 2. Arbitrasi sumber untuk menentukan cluster yang digunakan instansi. 3. Mengawasi instansi yang sedang berjalan. Topologi mesin fisik UEC. 1. Mesin fisik. 2. Minimal 2 mesin fisik, minimal 3 mesin fisik, dan 4. Minimal 4 mesin fisik, seperti ini, dan seterusnya. 5. Minimal 5 mesin fisik. Setup UEC. Setup yang digunakan adalah contoh setiap minimal di Eucalyptus CC dan NC dapat diinstal dalam satu mesin. Akan tetapi setup ini mendukung jaringan mode managed dan managed NOVLAN. Dan ini adalah contoh spesifikasi instalasi UEC. Hardware, CPU, memori, disk, space, network. Server 1 minimum 1 GHz, memori 1 GB, 5400 RPM, IDE 40 GB dan 100 Mbps. Dan yang disarankannya 2 kali 2 GHz, 2 GB, 7200 RPM SATA, 200 GB dan 1000 Mbps. Dan server 2, server 3, dan seperti ini contohnya nih. Oke, lanjut penjelasan. Gateway pada server 2 di set ke IPCC yaitu 192.168.20.1. Hal ini memungkinkan server 2 terhubung ke jaringan enterprise melalui server 1. Server 1 adalah 64 bit server dan server 2 adalah 64 bit server dengan VT enable. Jaringan enterprise menggunakan klasi private network 192.168.10.0
192.168.255.255.0. 4. IP address yang dialokasi untuk instansi cloud adalah IP address publik 192.168.10.200 strip 192.168.10.220 rank enterprise. Default name cluster 1. Komponen WC akan menggunakan klasi private network untuk interkoneksi 192.168.2.0/255.255.255.0. Pengertian Eucalyptus. Elastic Utility Computing Architecture for linking your program to your system, atau yang disingkat Eucalyptus, adalah platform software untuk implementasi cloud computing private di cluster komputer. Ada 2 edisi Eucalyptus, yaitu Enterprise dan Open Source. Saat ini Eucalyptus hanya mengekspor antarmuka yang kompatibel dengan layanan Amazon EC2 dan S3. Pengembangan Eucalyptus disponsor oleh Eucalyptus System, sebuah perusahaan startup yang mengerjakan software yang kompatibel dengan banyak distribusi Linux seperti Ubuntu, Red Hat, Enterprise Linux, RHEL, CentOS, SUSE Linux Enterprise Server, OpenSUSE, Debian, dan Fedora. Eucalyptus juga bisa menggunakan berbagai teknologi virtualisasi seperti VMware, Xen, dan VM Hypervisor untuk mengimplementasikan abstraksi cloud, atau Eucalyptus menerapkan metode IaaS untuk cloud private dan cloud hybrid. Eucalyptus mengimplementasikan web service Amazon Web Service (AWS) yang memungkinkan Eucalyptus memiliki interoperabilitas dengan berbagai layanan AWS dan tools. Eucalyptus punya banyak komen yang disebut EUCAT2OOL. Tools tersebut dapat dipakai secara internal untuk berinteraksi dengan instalasi private cloud dan secara eksternal untuk berinteraksi dengan layanan public cloud, termasuk Amazon EC2. Fitur Eucalyptus. Berfitur Eucalyptus yaitu 1. Kompatibel dengan API Web Service dari Amazon. 2. Instalasi dan development dari source berupa paket Debian dan Red Hat Patch Manager. Yang ketiga, ada jaminan keamanan komunikasi antar proses internal menggunakan OAuth dan Web Service Security. 4. Mendukung mesin virtual untuk Linux dan Windows. 5. Mendukung banyak cluster sebagai cloud tunggal. 4. IP Elastic dan Security Group. 7. Manajemen pengguna dari grup. 8. Laporan akuntansi. 9. Kebijakan penjadwal dari SLA yang bisa diatur secara fleksibel. Yang keempat, ada VirtualBox. Pengertian VirtualBox. Terus, VirtualBox merupakan suatu platform aplikasi yang mendukung virtualisasi. Teknologi VirtualBox ini tidak sama dengan komputer dengan sistem operasi dual boot, di mana suatu komputer dapat dipilih untuk boot dengan sistem operasi yang berbeda. Pada sistem operasi dual boot, hanya satu sistem operasi yang berfungsi, yaitu sistem operasi yang dipilih pada saat boot. Sedangkan dengan VirtualBox, beberapa sistem operasi dapat dijalankan berfungsi secara bersamaan pada virtual machine-nya masing-masing. Ini adalah contoh gambar fisikal komputer. Dan ini ada contoh gambar alur komputer standar. Virtual machine adalah komputer seru yang dibuat dengan software VirtualBox. Struktur virtual machine tak berbeda dengan struktur fisikal komputer. Dan ini ada gambar virtual komputer dan gambar alur komputer virtualisasi. Karakteristik VirtualBox adalah ada 9, yaitu dapat menjalankan OS secara bersamaan. 2. Mudah dalam instalasi software. Yang ketiga, penggabungan infrastruktur. Yang keempat, kompatibel. Yang kelima, tidak membutuhkan hardware virtualisasi. Yang keenam, terdapat aplikasi GUIS Edition. Yang ketujuh, mendukung USB device.
Yang ke-8 resolusi multiscreen. Yang ke-9 dapat box PXE. Dan langkah-langkah pembuatan virtual NIC, langkah-langkah pembuatannya yaitu: 1. Klik tombol baru untuk membuat VM baru. Yang kedua, konfigurasi nama mesin OS dan versinya. Yang ketiga, konfigurasi lokasi file dan ukuran file. Yang keempat, ada klik tombol setting untuk konfigurasi sistem VM. Yang kelima, ada konfigurasi sistem VM. Setelah selesai, klik OK. Setelah proses instalasi selesai, maka akan muncul tampilan berikut. Install GUIS Edition akan mendapatkan fasilitas lengkap VM. Klik device USB dan pilih USB 2.0 flash disk untuk mendeteksi keberadaan flash disk pada VM. Yang ke-11, jika ingin menghapus VM yang sudah dibuat, maka klik kanan VM yang ingin dihapus, kemudian pilih remove. Perintah dasar Linux. 1. ACPI, perintah untuk melihat estimasi baterai. 2. apt-get, perintah untuk menginstalasi atau instalasi aplikasi di Linux. Format install apt-get install paket, dan ini ada contohnya. 3. Chat, perintah untuk menyampaikan isi dari sebuah file yang di layar. Yang keempat, ada cd, perintah untuk keluar ataupun masuk ke direktur suatu folder. Yang kelima, ada cmod, perintah untuk menambah dan mengurangi izin pengguna untuk mengakses file atau direktori. Dapat menggunakan sistem letter coding atau sistem numeric coding. Sistem letter coding, permission dapat diubah untuk masing-masing user, group, order, dan AA. Hanya dengan memberi tanda plus untuk menambahkan izin dan minus untuk mencabut izin. Misalnya memberikan izin baca dan eksekusi file coba 1 kepada owner, dan grup perintahnya adalah seperti ini: cmod ug plus x coba 1. Itu ada sistem numeric coding. 6 ada clear, 7 cp, 8 ctrl plus c, 9 ctrl plus h. Yang ke-10 date, perintah untuk melihat tanggal dan waktu sekarang. Yang ke-11 ada df, perintah untuk melihat available use memory. 12 ada exit, perintah untuk keluar dari root. 13 ada grep, 14 ada half, 15 event fix, 16 ada ls, 17 ada mkdir, 18 ada nano, 19 ada reboot, dan 20 ada rm. 21 ada sudo, 22 ada su, dan tail. Perintah untuk menampilkan 10 baris terakhir dari suatu file. Default baris ditampilkan adalah 10, tetapi pengguna dapat menentukan sendiri berapa baris yang ditampilkan format. Dan mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, dan mohon maaf jika ada salah kata, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.